Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Nima Dimita Puspasari, NIM 039. Kemudian ada teman saya yaitu Niwayan Wardani, NIM 040. Selanjutnya ada Iwayanata Pratama, NIM 041, dan Aditya Pradana, NIM 043. Di sini kami akan mendemokan bagaimana cara membuat perangkat sistem keamanan berbasis ESP8266 untuk memonitoring keadaan rumah atau kamar kos dengan menggunakan aplikasi Telegram. Nah, adapun alat-alat yang akan kami gunakan yaitu yang pertama ada breadboard. Nah, breadboard di sini kami digunakan untuk merangkai komponen yang akan kita gunakan nanti. Selanjutnya yang utama adalah ada ESP8266. Nah, ESP8266 ini akan kita jadikan otak dari semua kegiatan kita. Lalu ada sensor peer. Nah, sensor peer ini yang nantinya akan mendeteksi gerakan. Lalu ada 2 buah LED yang akan menjadi notifikasi bila akan menjadi pertanda atau cahaya bila terjadi ada orang di depan kamar. Lalu ada 2 buah resistor yang sebagai penghambat arus jika terjadinya lonjakan arus pada breadboard nantinya. Lalu ada beberapa kabel jumper, yaitu kabel jumper female to male dan ada male to male. Lalu yang terakhir ada buzzer. Nah, buzzer ini kita gunakan sebagai penanda atau bunyi jika ada orang di depan kamar kos. Lalu ada peralatan lain yang kita gunakan yaitu Arduino IDE dan aplikasi Telegram. Nah, aplikasi Telegram akan menjadi notifikasi ke pengguna jika menandakan bahwa ada orang di depan kamar kos. Memori HP orang ya. Baik, di sini saya akan merangkai komponen pada breadboard untuk sistem keamanan pintu berbasis gerakan menggunakan ESP8266. Pertama, kita pasang terlebih dahulu Node MCU 8266 pada breadboard. Kemudian, kita hubungkan kabel jumper dari GND pada Node MCU ke negatif pada breadboard. Setelah itu, kita hubungkan kabel jumper dari pin pada Node MCU ke positif pada breadboard. Selanjutnya, kita pasang kabel jumper dari PCC sensor peer ke pin pada Node MCU. Selanjutnya, kita hubungkan output pada sensor peer ke D0 pada Node MCU. Kemudian kita hubungkan kabel jumper dari GND pada sensor peer ke GND pada Node MCU. Kemudian kita susun LED 1 dan LED 2 agar kaki positif bertemu dengan resistor dan kaki negatif dihubungkan ke ground pada breadboard. Kemudian kita hubungkan kabel jumper
male to female dari kaki positif resistor 1 ke D3. Kemudian kita hubungkan kabel jumper male to female dari kaki positif resistor 2 ke D4 pada node NCU. Kemudian kita hubungkan kabel jumper male to female dari kaki negatif buzzer ke negatif breadboard. Langkah yang terakhir yaitu kita hubungkan kabel jumper male to female dari kaki positif buzzer ke D5 pada node MCU. Nah, rangkaiannya sudah selesai. Selanjutnya, gunakan kabel micro USB untuk menghubungkan rangkaian ke laptop. Sekian, terima kasih. Untuk codingan Arduino-nya itu secara garis besar dibagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama memasukkan library serta deklarasi atau menetapkan variabel sesuai dengan komponen elektronika dan juga aplikasi pengirim pesan yang digunakan pada perangkat IoT. Yang kedua itu mengatur void setup dan yang ketiga mengatur void loop. Untuk tahap pertama yaitu menginput atau memasukkan library. Adapun library yang digunakan itu utamanya ada 3. Yang pertama itu library untuk modul ESP8266. Yang kedua itu modul untuk koneksi Wi-Fi. Dan yang ketiga yaitu modul untuk aplikasi pengirim pesan. Dalam hal ini yaitu Telegram, yaitu library Telegramnya. Kemudian kita deklarasikan variabel sesuai dengan komponen yang digunakan pada perangkat. Untuk perangkat elektronikanya yaitu kita menggunakan 1 sensor PIR, 2 LED, dan juga 1 buzzer. Lalu untuk komponen aplikasi pengirim pesan atau Telegramnya, itu kita deklarasikan token dan juga ID-nya. Selain itu kita juga tulis codingan untuk aktivasi dari token dan juga ID Telegram yang digunakan. Khusus untuk koneksi Wi-Fi yang digunakan, itu kita deklarasikan dengan menggunakan constant char. Kemudian kita inputkan SSID dan juga password dari Wi-Fi yang akan digunakan atau yang akan dikoneksikan pada perangkat IoT. Yang kedua, kita mengatur void setup, yaitu fungsi yang hanya berjalan sekali pada perangkat. Kita atur pin mode agar sensor yang digunakan itu berperan sebagai input, sedangkan LED dan juga buzzer itu berperan sebagai output. Kita juga mengatur beberapa codingan terkait Wi-Fi agar ketika codingan Arduino ini nantinya berhasil diupload ke perangkat, maka perangkat akan terkoneksi dengan Wi-Fi, yang mana pada akhirnya nanti bot Telegram juga akan mengirimkan notifikasi berupa pesan yang memberitahukan bahwa sistem atau perangkat itu telah bekerja. Yang terakhir, kita mengatur void loop, yaitu fungsi yang berjalan secara berkala pada perangkat. Kita atur agar ketika sensor sedang bernilai 1 atau sedang mendeteksi pergerakan, maka LED akan menyala dan buzzer akan mengeluarkan bunyi. Secara otomatis pula, bot pada Telegram akan mengirimkan pesan ada seseorang.
Sedangkan ketika sensor bernilai 0 atau sedang tidak mendeteksi pergerakan, maka LED dan buzzer itu akan mati dan bot Telegram akan mengirimkan pesan tidak ada seseorang. Baik, selanjutnya di depan kita sudah ada program codingan Arduino IDE untuk Project Lab 2 kali ini. Komponen yang akan kita gunakan yang sudah terpasang pada breadboard dan bot Telegram yang sudah kita buat yaitu Project Lab 2. Nah, selanjutnya kita akan upload codingan pada Arduino IDE sehingga nantinya sensor PIR dan komponen ini dapat menerima data jika terjadinya gerakan atau manusia di depan pintu rumah atau di mana saja nantinya, yang jika ada orang maka akan terdeteksi satu dan dikirimkan kepada Telegram di Project Lab 2 sehingga nanti akan ada notifikasi. Nah, sedangkan jika tidak ada orang maka komponen yang kita buat akan menampilkan hasil bahwa tidak ada orang di depan kamar atau di depan pintu. Baik, selanjutnya saya sambungkan kabel USB terlebih dahulu. Nah, ini lampu LED-nya sudah hidup karena tadi sempat kita coba rangkaiannya. Selanjutnya kita jalankan atau upload codingan kita. Ini masih proses compile. Dan sekarang proses uploading. Nah, dapat kita lihat karena di depan dari project kita tidak terdapat benda ataupun orang, maka sensor PIR tidak menyala. Nah, ini saat tadi karena ada kesalahan teknis, kita menaruh tangan di depannya, maka otomatis sistem akan hidup dan terdengar bunyi buzzernya. Nah, sistem bekerja pada Telegram muncul notifikasi sistem bekerja, yang artinya sistem sudah mulai berjalan. Lalu ada gerakan waspada, berarti ada orang di depan rumah atau depan kamar kos. Nah, ini muncul notifikasi 2 kali karena dideteksi 2 kali ada gerakan. Nah, selanjutnya nah, ini saat masih terjadi ada gerakan atau ada orang di depannya. Nah, sekarang saat tidak terjadi hambatan atau halangan di depan, maka sensor akan mendeteksi 0 dan buzzer tidak akan berbunyi, dan juga akan muncul notifikasi pada Telegram bahwa tidak ada gerakan. Nah, berikut hasil saat tidak ada halangan atau apapun yang menghalangi atau gerakan atau orang di depan kamar atau pintu nantinya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadinya kesalahan. Terima kasih.